teman-teman sekalian, mari kita bahas surat An-Nas ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ya dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Qul ya artinya katakanlah. Berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat ini, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia ya, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia, bukan berarti hanya Nabi Muhammad SAW saja, ya. Akan tetapi ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Nabi kita SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlindung kepada Rabbnya manusia. Maka kita pun demikian, ya. Kita pun demikian, dan kita adalah orang yang lebih pantas meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabbnya manusia. Kita harus selalu meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman sekalian, ini menjadi pelajaran juga bahwa tidak ada zat yang bisa melindungi kita dengan perlindungan yang sempurna, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jika ada orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah, dan itu adalah bagian dari kesyirikan, wa na'udzubillahi min dzalik, ada orang yang misalnya meminta perlindungan dengan memakai azimat misalnya. Ada orang yang meminta perlindungan kepada jin dan syaitan. Ada orang yang meminta perlindungan dengan kepercayaan-kepercayaan yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Kita, orang-orang yang beriman, hanya meminta perlindungan kepada satu zat yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk memberikan perlindungan kepada kita. Ya, dan siapapun yang ingin menimpakan musibah kepada kita, jika Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki musibah tersebut, kecelakaan tersebut, ya, keburukan tersebut menimpa kita, tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin mengenai dan menimpa kita. Tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'atil ummah, ketahuilah seandainya semua manusia ini berkumpul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Seandainya semuanya berkumpul untuk memberikan kita atau memberikan dirimu satu kebaikan, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan dirimu satu kebaikan kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan untukmu. Walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Seandainya semua manusia berkumpul untuk mencelakakan dirimu, niscaya mereka tidak akan mampu mencelakakan dirimu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan atasmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya manusia. Dan memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melindungi kita. Dan salah satu sebab kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man shallal fajra fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia, itu bukan hanya sekedar untuk Nabi Muhammad, tapi untuk kita pula umatnya. Ya, Nabi Muhammad SAW saja, beliau adalah orang yang sudah pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk tetap terus meminta perlindungan dari Allah, ya.
Apalagi dengan kita yang belum tentu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung, ya katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Kepada Rabbnya manusia. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengatakan katakanlah aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Teman-teman sekalian, ini menunjukkan sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, ya. Rabb, ya, Rabb itu artinya zat yang menciptakan, zat yang mengatur, zat yang mengawasi, zat yang mengurus makhluk-makhluknya. Semua masuk dalam makna Rabb itu. Zat yang mengurus artinya dialah Allah yang memberikan kita rezeki. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang bisa mematikan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Itu makna dari Rabb, teman-teman sekalian. Dan ini menunjukkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan segala sesuatu untuk kita. Rububiyah artinya kita mentauhidkan Allah, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengesahkan Allah dalam penciptaannya. Kita mengesahkan Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta, yang mengurusi hamba-hambanya. Kullu yaumin huwa fi sya'an, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap hari Allah berada dalam kesibukan mengurus hamba-hambanya, maka nikmat Rabb mana lagi yang kita dustakan. Jadi Rabb artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang mengatur, yang mengurus hamba-hambanya, yang menguasai, ya, masuk di situ menciptakan, ya, memberikan rezeki dan seterusnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita esahkan dalam perbuatan-perbuatannya yang mulia. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah Rabbnya manusia, karena tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mampu mengatur alam semesta ini, tidak ada yang mampu mengurusi kita, tidak ada yang mampu memberikan kita rezeki, tidak ada yang mampu memberikan kita mudarat, tidak ada yang mampu menyelamatkan kita dari mudarat, ya, tidak ada yang mampu memberikan kita keselamatan, kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memakai kata Rabbul Alamin, Rabbun Nas, ya, Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabbnya manusia. Artinya yang menciptakan manusia, yang mengatur kehidupan manusia, yang memberikan rezeki kepada manusia, yang mampu memberikan musibah jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada manusia, yang mampu menyelamatkan dan memberikan kebaikan kepada manusia itu. Maka kepada selain Allah yang tidak mampu melakukan semua hal ini, tidak pantas mereka menjadi pelindung saya. Azimat, ya, dukun, dan apa saja yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya lemah di hadapan Allah, mereka tidak mampu dan tidak pantas menjadi pelindung kita. Ini maknanya, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.